Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri, NIM 2003060004. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Produksi Ternak Unggas oleh dosen pengampu Ibu Tati Widianasari SPTMP. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan proses terbentuknya telur. Yang pertama, pembentukan telur itu dimulai dengan terbentuknya sel telur berupa folikel atau kuning telur di dalam ovarium. Lalu folikel ini kemudian akan dilepaskan dan akan ditangkap oleh bagian infundibulum. Nah, di sini itu hanya beberapa menit saja, yaitu 15-30 menit. Lalu selanjutnya akan masuk ke dalam magnum. Nah, di sini albumin atau putih telur yang kental dan encer disekresikan. Proses ini memakan waktu selama 3 jam. Lalu akan masuk ke dalam ismus. Di sini telur akan dibungkus oleh selaput tipis atau membran sel. Proses ini memakan waktu sekitar 1,5 jam. Lalu selanjutnya akan masuk ke dalam calon telur akan masuk ke dalam uterus. Di sini terbentuklah kerabang telur yang selanjutnya akan dibungkus oleh kutikula atau selaput tipis dan bening. Proses ini memakan waktu sekitar 20-21 jam. Lalu selanjutnya telur akan masuk ke dalam vagina. Di sini telur hanya beberapa menit saja. Dan selanjutnya akan dikeluarkan melalui kloaka. Dan proses terakhir itu adalah proses pewarnaan kerabang telur. Proses ini terjadi di 90 menit terakhir setelah proses pembentukan 90 menit terakhir proses pembentukan kerabang telur di dalam uterus. Nah, proses ini itu senyawa yang berperan adalah pigmen protoporfirin. Yang kedua, di sini terdapat sintesis yolk, yang dimana komponen-komponen yolk itu yang disebut juga dengan vitellogenesis yang berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon estrogen. Lalu di dalam hati ini terjadi pembentukan vitellogenin atau kuning telur, yaitu prekursor dari asam amino yang fosfor, yang kalsium, dan lipid. Lalu selanjutnya vitellogenin ini akan diakumulasikan oleh darah di dalam ovarium. Lalu di dalam folikel ovarium ini vitellogenin ini akan melewati 2 lapisan, yaitu theca layer dan granulosa layer. Lalu selanjutnya vitellogenin akan sampai ke oosit yang merupakan calon ovum. Lalu selanjutnya adanya reseptor pada oosit menyebabkan terbentuknya material penyusun kuning telur, di mana komponen penyusun kuning telur itu adalah air, lipoprotein, mineral, dan pigmen. Setelah mengalami rekumulasinya vitelin, maka terbentuklah ovum yang dinamakan dengan yolk. Proses ini memakan waktu sekitar 10-15 menit. Nah, kemudian kuning telur yang telah matang akan dibawa menuju infundibulum. Nah, proses ini sendiri kemudian akan terjadi pembuahan oleh sel sperma jantan, di mana proses ini akan memakan waktu sekitar 10-15 menit. Lalu selanjutnya yang terakhir itu adalah sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma jantan maka akan bergerak menuju magnum. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan sintesis albumin atau putih telur. Nah,
di mana pembentukan albumin itu terjadi di dalam magnum. Lalu, kemudian albumin ini akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Adapun mekanismenya yaitu estrogen yang larut dalam lemak melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen. Estrogen dan reseptor estrogen tidak aktif sehingga menjadi 5S. Nah, bentuk inilah yang kemudian akan membawa pesan kedua memasuki nukleus sel dan berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. Kemudian mRNA ini meninggalkan nukleus sel menuju lisosom untuk distimulan menjadi albumin. Nah, albumin ini itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama albumin kental atau thick albumin dan albumin yang encer yaitu thin albumin. Lalu selanjutnya albumin yang kental ini menyelimuti kuning telur. Disekresikan sebanyak 50%, di mana albumin kental ini tuh berupa gen yang mengandung sebanyak 15 gram air. Nah, adapun di dalam proses sintesis albumin ini terjadi yang namanya plumping, yaitu mekanisme penyerapan air bersama-samaan dengan protein di dalam proses pembentukan putih telur. Nah, di dalam magnum ini juga pada saat proses pembentukan putih telur terbentuk juga yang namanya kalaza atau benang penyeimbang. Nah, yang berfungsi sebagai benang penyeimbang yaitu yang berfungsi sebagai untuk mempertahankan posisi kuning telur. Untuk mempertahankan posisi kuning telur tetap stabil. Lalu kalaza ini sendiri tuh merupakan protein yang terakumulasi akibat adanya rotasi dan tekanan pada saat pembentukan putih telur, sehingga menyebabkan melepaskan ikatan protein dari albumin. Nah, sumber utama protein dalam telur ini itu terdapat pada flavoprotein, globulin, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan sintesis kerabang, di mana yang pertama yaitu sebelum terjadinya pembentukan kerabang, terlebih dahulu terbentuk membran atau selaput atau membran di dalam ismus, di mana proses ini memakan waktu sekitar 1 jam 15 menit. Yang kedua, adapun selaput ini berfungsi untuk melindungi telur dari gangguan luar. Lalu yang ketiga itu membran pertama yang dibentuk adalah inner cell yang berupa mammillary layer, dan yang kedua itu terbentuk outer cell yang dimana lebih tebal dari inner cell. Nah, yang keempat itu setelah terbentuknya selaput, telur yang sudah memiliki selaput ini akan bergerak menuju uterus atau kelenjar kerabang. Di dalam kelenjar kerabang ini itu tersedia ion kalsium atau Ca dan CO3 yang dimana akan dibentuk menjadi CaCO3 atau kalsium karbonat. Sumber utama dari kalsium karbonat sendiri itu karena adanya CO2 dalam darah, di mana hasil dari metabolisme dari sel yang terdapat berada di dalam uterus, dan adanya juga H2O yang kemudian keduanya akan dirombak oleh enzim karbonik anhidrase menjadi bikarbonat, dan juga
bikarbonat dan juga nantinya pada akhirnya akan berubah menjadi karbonat setelah melepaskan ion hidrogen. Lalu selanjutnya itu proses pembentukan kerabang telur juga diikuti dengan pewarnaan kerabang, yang dimana pewarnaan ini itu disebabkan karena adanya pigmen pada unggas dan bergantung pada genetik setiap indukan atau individunya. Nah, lalu proses pembentukan kerabang berakhir dengan adanya kutikula. Kutikula sendiri ini nantinya akan disekresikan sel mukosa di uterus berupa material organik dan juga mukus untuk membentuk lapisan selubung menyelimuti telur masuk ke dalam vagina. Nah, pada kutikula itu sendiri juga terdapat yang namanya lapisan porus, yang dimana berfungsi untuk sirkulasi air dan udara. Proses ini dimana memakan waktu sekitar 18-21 jam. Sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.